Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan kita masih dapat berkumpul meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun penyertaan Tuhan selalu senantiasa menyertai kita semuanya. Sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, kita akan membaca ayat Alkitab kita yang ada pada Mazmur 33 ayat 20. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-20. Jiwa kita menantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Amin. Ya, kita akan melanjutkan, kita akan beribadah pada hari ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan lebih dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan pujikan pujian lebih dalam ku menyembah. Syukur Tuhan. Yesus
Tuhan Allah yang lebih tinggi Tuhan dari segalanya Tuhan. Semua yang ada di dunia Tuhan, Engkau adalah Allah dari segala Allah Tuhan, Raja dari segala Raja Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami akan selalu Tuhan, terus Tuhan untuk selalu menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa raga kami Tuhan, selama kami masih hidup Tuhan, kami akan selalu Tuhan menyembah Engkau Yesus Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan. Amin. Oh Yesus Tuhan, dengan hati kita katakan kami memuji Tuhan. Syukur Tuhan. Amin. Ya, kita akan lanjut lagi. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang berkuasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dialah Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus kita. Amin. Kita akan pujikan bersama-sama. Betapa hebat, betapa kuat. Tuhan Allah
Dia yang berkuasa atas bumi dan surga. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dan kita akan masuk ke sebuah renungan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk kita masuk ke dalam pujian pertolonganmu. Ya, pertolongan yang kita dapat adalah pertolongan yang bersumber dari Tuhan, karena Ialah yang sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Amin. Hati kami Tuhan selalu
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan saat ini kembali kita boleh dipertemukan dalam keadaan yang sangat menyenangkan karena kita akan kembali belajar firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian dan kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, pada tanggal 26 April di minggu terakhir Tuhan, kembali kami berkumpul di hadapan-Mu bersama-sama dengan jemaat di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, bersama dengan keluarga mereka beribadah, menyembah, memuji Tuhan, dan saatnya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum firman kami bacakan, kiranya hamba-Mu diurapi oleh Tuhan, supaya pemberitaan yang akan disampaikan dari kuasa Roh Kudus yang bekerja, dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan dari tempat mereka masing-masing mendapatkan urapan Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami siap menerima firman Allah dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini yang selalu kita bisa kerjakan adalah mari kita selalu baca firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, seperti firman Tuhan yang kita baca di kitab Mazmur. Karena firman Allah selalu menguatkan di saat kita lemah dan menghiburkan di saat kita merasa menderita dan susah. Firman Tuhan membuat kita percaya pada kasih dan kuasa Allah kita, menjadikan kita tetap setia pada Tuhan. Nah, sekarang mari kita akan membaca bacaan kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian saya akan bacakannya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Nah, inilah bacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan mari sekarang kita akan merenungkan firman Allah ini. Saya berikan tema, Tuhan Yesus pasti datang untuk menolong. Amin, saudara. Tuhan Yesus pasti datang untuk menolong. Di dalam bacaan yang kita baca ini, kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang sakit, lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya. Betapa menderitanya, betapa bosan dan menjenuhkan apa yang dialami selama 30 tahun itu. Tetapi puji Tuhan, dari bacaan tadi kita melihat pergumulan yang panjang, pada akhirnya Tuhan Yesus datang untuk menolong. Nah, saat ini
Mari kita juga merenungkan keadaan kita. Yang pertama, perenungan dari ayat yang kita baca ini. Jika kita mengingat penderitaan kita, jika kita mengingat kesusahan kita, tidak bisa ibadah di gereja, anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa kemana-mana, rekreasi atau kemana yang lainnya, pasti akan muncul rasa kecewa dan juga pertanyaan, sampai kapan saya begini ya Tuhan? Orang yang sakit 38 tahun juga mungkin ada perasaan yang seperti kita alami saat ini. Kapan saya sembuh? Kapan saya bisa berjalan? Kapan saya bisa kemana-mana? Jawabannya adalah bersabar dan tunggu saja. Tadi ayat yang kelima dan 6 kita baca di sini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yang pertama, saat kita merasakan, mengingat-ingat penderitaan yang kita alami, Tuhan berpesan lewat sabdanya, bersabar dan tunggu dulu, tunggu saja. Tuhan pasti akan datang. Hanya kapan waktunya, tanggal berapa kita nggak tahu. Orang yang lumpuh tadi tidak pernah membayangkan kapan Tuhan Yesus datang kepadanya. Tapi yang jelas ada saatnya orang itu mengalami pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang soal menunggu itu adalah pekerjaan yang tidak enak. Menunggu itu orang mengatakan membosankan. Tetapi Tuhan tahu ukuran waktu untuk kita. Setelah dipandang cukup, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Seperti yang tadi saya bacakan ayat yang ke-6. Yesus tahu orang itu sudah 38 tahun lamanya menunggu pertolongan Tuhan. Namun dia enggak berdaya. Dia lumpuh, baru mau bergerak sedikit, orang lain mendahulunya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Yesus tahu, dan kemudian dia berkata kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Maukah engkau bebas? Maukah engkau terlepas dari masalah ini? Tentunya kalau ini pertanyaan untuk kita semuanya, untuk jemaat yang sekarang ini di rumah masing-masing, maukah engkau segera beribadah? Maukah engkau segera bertemu dengan saudara yang lain tanpa jaga jarak, tanpa harus pakai masker, tanpa harus pakai cuci tangan dan sebagainya, seperti dulu bebas, seperti yang kita kerjakan dulu? Kita akan jawab, yes, mau Tuhan, saya mau Tuhan, amin. Namun seperti yang kita lihat dari ayat ini, bahwa kita harus menunggu. Sampai bulan April ini kita pun masih menunggu. Sampai kapan? Pemerintah juga belum bisa memberikan kepastian sampai kapan. Sampai kapan kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tidak bisa menggunakan gereja kita. Tidak bisa menikmati ibadah yang langsung. Ada WL-nya, ada musiknya. Kita bertemu di gereja bersama-sama, enggak bisa. Sampai kapan? Kita menunggu saja. Pasti ada saatnya Tuhan akan datang kemudian berkata kepada kita, maukah engkau bebas, maukah engkau kembali seperti dulu? Kita jawab, mau Tuhan, saya siap Tuhan. Ini yang kedua, yaitu bahwa kita harus menunggu, kita harus bersabar, kita harus selalu memiliki sikap yang seperti orang yang menunggu pertolongan Tuhan ini. Lalu yang ketiga, dari apa yang kita baca saat yang indah ini, Yesus tidak sama dengan kita. Artinya apa? Yesus memang ketika datang dalam dunia, dia manusia biasa, bisa merasakan sakit, menderita dan sebagainya. Namun dia adalah Allah sendiri, dia adalah Allah yang berkuasa. Manusia penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kelemahan. Ada penderitaan sedikit, mengeluh. Tetapi kita melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga inilah membuat kita supaya mengerti Yesus itu Allah yang berkuasa. Pertolongannya pasti cepat dan sempurna. Mari kita kembali baca ayat yang 8 dan 9.
Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pertolongan Tuhan bisa cepat dan sempurna. Menurut ukuran kita, sudah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan kita tidak bisa bertemu ibadah itu rasanya lama, kangen, rindu. Coba kita bayangkan ketika zaman Elia dulu, 3,5 tahun mereka nggak bisa menikmati hujan, kelaparan di mana-mana. Lebih lama mereka. Kita baru, mungkin kita bisa mengatakan baru 2 bulan, tapi sudah kita mengeluh betapa menderitanya. Namun kalau kita percaya pada Tuhan, Dia bisa memberikan pertolongan cepat dan sempurna. Seperti ayat yang ke-8-9 tadi, ketika orang itu masih dalam pertanyaan, belum bisa sembuh dari penyakitnya, tiba-tiba Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itulah pertolongan Yesus yang luar biasa. Maksud penderitaan atau maksud diizinkannya kesusahan dalam hidup kita adalah supaya orang itu tahu, supaya kita tahu Yesus adalah Allah. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan saat ini, kalau kita tadi merenungkan judul perikopnya, judul firman Tuhan adalah Tuhan Yesus pasti datang untuk menolong. Maka dari penjelasan 3 hal tadi, yang pertama kesimpulannya adalah jangan sekali-kali putus berharap pada Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan tahu sudah berapa lama kita menunggu pertolongannya. Dia tahu. Yang ketiga, firman-Nya tetap berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara masih ingat pujian yang memberkati kita, yang mengatakan pertolongan Tuhan itu ajaib. Kurang lebih demikian potongan lagunya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, dan seterusnya. Dari pujian ini kita tahu bahwa kalau kita yakin akan pertolongan Tuhan, Dia sanggup mengerjakan dengan tangannya untuk kita orang-orang yang dikasihinya. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Allah pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang baik hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami masih bisa membaca firman-Mu ya Tuhan. Dan bersama dengan keluarga kami sudah merenungkan firman Tuhan hari ini. Maka biarlah Bapa di surga, kami siap dengan pertolongan Tuhan merenungkan firman, melakukannya dengan setia. Dan kami yakin ketika kami menunggu dengan sabar, kami percaya kepadamu, Tuhan Yesus pasti datang untuk menolong kami. Waktu-Mu yang terbaik untuk kami, kuasa-Mu yang terbaik untuk kami Tuhan. Maka berkatilah jemaat-Mu GBIS Salatiga yang setia kepada Tuhan, yang tekun kepada Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kiranya dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua, dianugerahi Tuhan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin.